Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 35. Hari penentuan pemegang kepemimpinan Grafik Group. Maya segera masuk dan duduk di sudut pembaringan. Nak, ibu tahu kamu masih tidak bisa melupakan peristiwa 10 tahun silam. Tapi sekarang ayahmu sangat membutuhkanmu. Sekarang dia terbaring lemah dan hanya menginginkan dirimu saat ini. Jika itu tidak bisa kamu lakukan dengan hati nuranimu, maka lakukanlah dengan rasa kemanusiaan. Kalau itu yang membuat ibu datang kemari, maka jawaban Dapan akan tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Apa ibu tahu apa yang Dapan rasakan selama ini dan kata teman Dapan di sekolah? Mereka hanya tahu kalau Dapan hanya memiliki ibu dan selalu menanyakan keberadaan ayah. Sementara di sana dia bersenang-senang dengan keluarganya tanpa mempedulikan kita di sini. Ibu tahu dan mengerti perasaanmu, nak. Tapi ibu akan terus berharap ada pintu maaf terbuka bagi Tuan Abraham. Kalau begitu, kamu beristirahatlah. Maya berdiri dari tempat duduknya dan keluar dari dalam kamar Dapan. Pagi menjemput. Mira sudah bersiap-siap kembali ke kota A. Harapannya untuk membawa Maya dan Dapan ke kota A tidak membuahkan hasil. Keputusan Dapan tetap saja sama. Dia tidak ingin ke kota itu lagi. Kota yang menyisakan kenangan pahit untuknya. Bu Maya, Tuan Muda Dapan, saya permisi dulu. Kapan-kapan jika kalian berkunjung ke kota A, jangan lupa kabari saya. Saya akan mengantar kalian kemanapun kalian inginkan. Terima kasih, Mira. Mungkin kami akan datang jika acara pernikahanmu dengan Dr. Indra tiba. Kamu hati-hati di jalan. Dan jangan lupa sampaikan salamku pada Nyonya Elin. Baik, Nyonya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Mira melambaikan tangan dan segera masuk ke dalam taksi. Kalau begitu, Dapan juga permisi, Bu. Dapan menyalin dan mencium punggung tangan Maya. Iya, nak. Kamu juga hati-hati. Sepulang sekolah, kamu langsung pulang. Iya, Bu. Balas Dapan melangkah keluar. Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya Mira tiba juga di kota A. Mira tidak langsung ke rumah, tetapi dia terlebih dulu ke perusahaan Elin Group untuk bertemu dengan Nyonya Elin. Setibanya di depan ruangan Nyonya Elin, Mira terlebih dulu mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan muncul Nyonya Elin. Mira, kamu tiba? Tanya perempuan berbaya itu. Baru saja, Nyonya. Apa saya boleh masuk? Iya, sampai lupa. Keduanya pun segera masuk dan duduk di sofa. Apa kata mereka? Sepertinya Tuan Dapan tidak mau datang lagi ke kota ini. Beliau masih menyimpan hati pada Tuan Abraham sejak pernikahannya dengan Geni 10 tahun silam. Semua orang akan merasakan hal yang sama. Apalagi Dapan kini sudah remaja, jadi pasti masih tersimpan dalam hati dan pikirannya kejadian beberapa tahun silam. Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang, Nyonya? Sangat disayangkan bila semua aset dan perusahaan Tuan Abraham akan jatuh di tangan Tuan Ricard, apalagi Tuan Nando. Aku akan terus berusaha menyelamatkan perusahaan Abraham, walau kecil kemungkinan itu akan bisa berhasil. Andai saja Dapan dan Maya bisa membantu, maka Ricard dan Nando tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lama mereka terdiam hingga Mira pamit untuk kembali ke rumah. Aku harus menghubungi yang lain. Semoga saja mereka bisa bekerja sama denganku, menyelamatkan perusahaan Abraham. Nyonya Elin berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke arah meja kerjanya untuk mengambil handphone. Talita, apa kamu sudah dengar? Kabar kalau minggu depan Ricard dan Nando akan mengadakan rapat, menentukan siapa yang akan duduk menggantikan kepemimpinan Abraham. Ucap Nyonya Elin saat sambungan teleponnya dengan seseorang terjalin. Aku sudah mendengarnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jikalaupun kita bergabung dengan teman-teman yang lain, maka kita tidak akan bisa mengalahkan kekuasaan Ricard yang notabene adalah ayah Abraham, pemegang saham terbanyak
di perusahaannya sendiri. Balas seorang perempuan berbaya dari dalam sana. Aku tahu itu. Setidaknya kita sudah berusaha menyelamatkan perusahaan itu. Hasilnya baru nanti kita lihat. Baiklah, kalau itu yang menurut kamu yang terbaik, aku akan menghubungi yang lain dan menyusun rencana untuk mengikuti rapat itu nantinya. Iya, lakukan yang terbaik. Nanti aku akan hubungi kamu lagi. Setelah sambungan teleponnya dengan Talita terputus, Nyonya Elin melangkah ke arah dinding yang terbuat dari kaca transparan. Perusahaan megah, apa nasibmu akan sama dengan perusahaan kami dulu. Maya, Davan, kembalilah. Saat ini Graphic Group membutuhkan kalian. Tidak terasa air mata Nyonya Elin menetes, menatap ke arah gedung pencakar langit Graphic Group. Waktu terus bergulir, hingga tidak terasa 1 minggu sudah berlalu. Pagi itu di perusahaan Graphic Group, tanpa perusahaan itu begitu ramai. Para pemegang saham dan juga wartawan datang untuk memeriahkan jalannya pemilihan kepemimpinan baru di perusahaan yang termegah di kota itu. Siapa kira-kira calon terkuat dalam pemilihan ini menurut kamu secara pribadi? Tanya seorang wartawan pada wartawan lain. Kalau aku secara pribadi, Tuan Ricard lah yang calon terkuat dalam pemilihan ini. Jangan salah, Tuan Nando juga berpeluang besar menduduki jabatan ini. Apalagi kolega beliau kebanyakan menduduki jabatan penting dalam Graphic Group. Ya, benar juga katamu. Andai saja Tuan Abraham memiliki penerus, maka otomatis dialah yang akan menguasai semua aset dan perusahaan Tuan Abraham. Iya, tapi sungguh disayangkan, peristiwa kecelakaan membuat semuanya sirna. Tuan Abraham harus rela menyerahkan perusahaannya dan semua aset yang dia miliki pada orang terdekatnya. Dari arah pintu, tampak Ricard dan Melati masuk ke dalam gedung Graphic Group. Semua kamera terarah pada mereka. Selamat pagi, Tuan. Apa rencana ke depannya jika para pemegang saham memilih Anda untuk menduduki jabatan dan kepemimpinan Graphic Group? Tanya seorang reporter pada Ricard sambil menyodorkan mic. Nanti kita lihat, jika para pemegang saham mempercayakan kepemimpinan itu padaku, maka kemungkinan besar aku dengan senang hati akan mengemban tugas itu. Balas Ricard. Kira-kira siapa calon terberat kali ini menurut Anda? Mungkin Nando kalau bukan Herman. Hanya mereka calon terkuat menurut aku secara pribadi. Kalau boleh, beri bocoran sedikit. Trik apa yang akan Anda lakukan agar bisa menduduki jabatan ini nantinya? Tidak ada trik apa-apa. Biarkan berjalan dengan apa adanya. Maaf saudara-saudara wartawan. Kami rasa pertanyaannya cukup sudah. Pengawal Ricard segera menghalangi para wartawan untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Setelah para wartawan menyingkir, Ricard dan Melati melanjutkan langkah mereka menuju ke sebuah ruangan yang akan ditempati rapat nantinya. Kembali dari arah pintu masuk, muncul Nando, Herman, dan beberapa orang mengikuti dari arah belakang. Kembali para wartawan berlarian mendekati mereka. Tuan Nando, apa boleh beri waktunya sedikit? Kami ingin menanyakan beberapa hal sebelum acara ini dimulai. Silahkan, dengan senang hati aku akan menjawab pertanyaan kalian. Balas Nando dengan percaya diri. Terima kasih Tuan. Jika dilihat-lihat, saingan terkuat Anda kali ini hanya Tuan Ricard. Kalau boleh tahu, persiapan apa yang Anda lakukan agar para pemegang saham lebih memilih Anda ketimbang Tuan Ricard? Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.